Kita beralih ke informasi lainnya, sebuah pulau di Kepulauan Seribu milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sempat disegel oleh pemerintah setempat. Penyegelan itu disebabkan adanya pelanggaran izin mendirikan bangunan dan reklamasi untuk pembangunan helipad. Pulau Kaliage Besar di Kepulauan Seribu yang merupakan milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sempat disegel oleh Dinas Tata Kelola Kepulauan Seribu. Penyegelan disebabkan adanya pelanggaran izin mendirikan bangunan akibat belum adanya izin reklamasi pantai di Pulau Kaliage Besar untuk pembangunan 2 buah helipad. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan pihaknya akan terus menindak tegas siapapun yang mendirikan bangunan tanpa izin. Ahok juga mengatakan pulau pribadi harus memiliki pajak yang lebih besar dari lahan biasa. Semua termasuk di Jakarta, seluruh rumah-rumah yang tidak ada INB kami mulai datangin, kita bilang harus diurus izinnya dapat INB. Itu kenapa yang pribadi baru sekarang, Pak? Ya kamu tanya sama gubernur yang lama. Di Indonesia, pulau memang bisa dimiliki atau dimanfaatkan baik oleh pribadi maupun perusahaan dengan ketentuan mendapatkan izin pengelolaan dari pemerintah daerah setempat. Namun sayangnya, banyak alih fungsi kepulauan milik pribadi maupun perusahaan yang menyimpang jauh dari izin pengelolaannya. Upaya-upaya konservasi terhadap kawasan pesisir laut itu menjadi penting. Yang kedua, tentu ketika akan membangun sebuah bangunan itu, selain pada konteks legalitas perizinan, dia juga harus memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan. Nah, dalam hal ini sebaiknya memang pemerintah daerah atau bupati setempat itu yang sudah memasang rambu-rambu dengan tegas agar kepada siapapun pemilik usaha, pemilik resort, pemilik pulau, Anda harus mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski dimiliki oleh Surya Paloh, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mempersilakan warga yang ingin berwisata ke pulau itu. Karena telah ada aturan bahwa 40% pulau pribadi tetap merupakan ruang publik. Dari Jakarta, Ramon Ardians, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain, 15 ruas tol mulai 1 November besok akan mengalami kenaikan. Ya, kenaikan tarif ini bervariasi antara 8 hingga 14%. Sesuai keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mulai minggu besok, beberapa ruas jalan tol akan mengalami kenaikan. Dalam surat keputusan tersebut, Badan Usaha Jalan Tol BUJT menyesuaikan kenaikan tarif bervariasi antara 8 hingga 14%. Ke-15 ruas tol yang mengalami kenaikan tarif antara lain ruas tol Jagorawi, Jakarta Tangerang, tol dalam kota, tol lingkar luar Jakarta. Direktur Operasional Jasa Marga, Kristantio Prihambodo, mengatakan kenaikan tarif ke-15 tol disesuaikan dengan nilai inflasi selama 2 tahun di masing-masing area tol. Terkait dengan penyesuaian ini, tentu kami akan melakukan konsolidasi cara kerja dengan BUJT, apa yang harus dipersiapkan untuk lancarnya penyesuaian tarif ini. Sementara itu, Direktur Utama Marga Manggala Sakti atau MMS, Wiwik Santoso, tarif tol Tangerang Banten yang dikelola MMS mengalami kenaikan tarif sebesar 14,6%. Meski mengalami penyesuaian tarif, Wiwik mengaku hal tersebut tidak terlalu berpengaruh pada peningkatan pendapatan usaha akibat meningkatnya biaya operasional selama 2 tahun terakhir, disebabkan inflasi dan kenaikan upah tenaga kerja. Kalau lalinya tidak turun, ya pasti akan menambah pendapatan dari pendapatan kami sebagai operator. Tapi kembali sebenarnya kan tadi yang seperti dijelaskan, ini tidak hanya mengerek pendapatan karena biaya kami sudah naik sejak 2 tahun yang lalu. Kan inflasinya ini kan digantikan setelah 2 tahun. Padahal kan tahun lalu sebenarnya kan kami biaya-biayanya juga sudah naik. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, TV One mengabarkan. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali mengalami erupsi pada Sabtu siang. Erupsi mengakibatkan semburan debu vulkanik mencapai 4,5 km dan guguran awan panas mencapai 3,5 km ke arah selatan dan tenggara. Erupsi Gunung Sinabung terjadi setelah adanya aktivitas kegempaan dalam suplai magma yang meningkat tajam. Debu vulkanik yang membumbung tinggi ke udara sempat membuat warga desa
Perteguhan, Kecamatan Simpang 4 yang berada di radius aman Sinabung mengalami kepanikan. Menurut Badan Vulkanologi Posko Pengamatan Gunung Api Sinabung, masih tinggi aktivitas kegempaan ini menandakan bahwa Sinabung masih berpotensi mengalami erupsi kembali dalam waktu yang tidak bisa dipastikan. Komunitas Teman Ahok mengklaim jumlah dukungan dalam bentuk pengumpulan KTP bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk ikut dalam Pilkada DKI 2017 secara independen. Jumlah suara kini sudah melampaui jumlah suara 3 parpol. Juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuning Tias, menyatakan sangat optimistis pada awal November nanti jumlah dukungan untuk Ahok dapat melampaui jumlah suara Partai Hanura, Demokrat, dan Golkar. Jumlah pengumpulan KTP untuk Ahok per 29 Oktober 2015 sudah mencapai 355.567. Rata-rata perolehan KTP harian sekitar 3.000 KTP. Bahkan perolehan dukungan KTP pada akhir pekan dapat mencapai 4.000 hingga 5.000 per hari. Pendukung Ahok optimistis perolehan KTP dapat melewati suara 3 partai politik tersebut. Pada Pileg 2014, perolehan Partai Hanura sebesar 357.007 suara. Partai Demokrat 360.929 suara. Dan Partai Golkar 376.221 suara. Yang namanya etika itu adalah contohnya yang mana memanusiakan warga Jakarta. Selama ini kita nggak pernah tahu kok APBD DKI kita tuh dipakai untuk apa. 70 triliun, 60 triliun itu uang yang besar. Kita membayar dengan uang pajak kita, jerih keringat kita. Kita tidak tahu di mana uang itu. Nah, Pak Ahok datang membuka itu, mentransparankan itu, dan dia berjuang untuk rakyat. Dia keluar, dia rela. Dia rela dibenci oleh partai politik, rela dia dijatuhkan oleh angket DPRD DKI. Dia tidak takut oleh segala intrik-intrik politik yang akan dilakukan. Yang dia lakukan, yang diketahui adalah kebenaran, yaitu apa? Memperjuangkan uang warga DKI Jakarta. Itu prinsip, itu yang menurut saya yang namanya etika. Tapi kalau dikatakan ya, tadi Pak Ahok adalah memperjuangkan nasib masyarakat atau warga DKI. Ada juga warga yang mengatakan bahwa Pak Ahok ini nggak pro warga DKI. Gimana nih tanggapan dari Mas Awara? Iya. Sekarang bisa dilihat di Kampung Pulo misalnya, atau Sumber Waras. Ya begini. Soal Kampung Pulo, saya ini logika saya simpel saja. Bagaimana bisa seseorang tinggal di tanah negara? Baiklah, mungkin waktu itu orang itu tidak tahu mau tinggal di mana, dia bikin di tanah negara. Pak Ahok datang bukan menggusur terus Anda keluar, bukan. Pak Ahok datang, dia gusur, dia beri rusun Jatinegara yang menurut saya itu sekelas apartemen. Boleh saya potong itu? Rusun itu disewa, artinya gratis cuma 3 bulan, setelah itu 3 bulan berikutnya bayar. Apakah tapi mampu itu menjadi mereka? Hak milik selama 7 turunan. Nah, disewa loh. Jadi itu 3 bulan aja gratis. dimiliki, bukan gratis ya, Pak? dibandingkan di Kampung Pulo, setiap tahunnya dia harus mengungsi karena banjir 2 meter. Apakah tidak kena penyakit? Bagaimana anak-anak mereka? Mereka ngungsi balik lagi, mereka ngungsi balik lagi. Apakah itu seorang pemimpin manusiawi membiarkan rakyatnya kebanjiran setiap tahun? Apakah pemimpin itu turun, dia menggusur, dia buat itu resapan air mengurangi banjir Jakarta, dan dia memindahkan itu warga ke rusun yang sekelas apartemen? Sekarang saya mau tanya, apakah di Kampung Pulo itu tidak bayar urusan listriknya? Apakah itu tidak ada preman-preman oknum-oknum dalam tanda kutip yang menagih uang? Oke, jadi Pak Ahok di sini sudah bisa menertibkan ya, memberi mereka kehidupan yang lebih baik, yang lebih layak. Betul. Begitu ya. Kita untuk yang bisa atau sudah dapat kamar atau unit di Rusunawa. Sementara masih ada ratusan yang dikatakan penduduk liar begitu ya yang belum mendapatkan. Komentar Samara. Saya rasa Pak Ahok itu orang yang sangat terbuka ya. Oke. Jadi begini, jika ada penduduk-penduduk liar yang kiranya dipersulit untuk tidak mendapatkan rumah, saya sering kok, ini simple aja, SMS ke Pak Ahok atau kirim email ke Pak Ahok, saya jamin itu dibalas. Nah, oke, berarti ada SMS, ada juga bisa langsung ngobrol sama Pak Ahok. Betul, tapi kita lihat nih, ini juga karena kita akan melihat langsung dari Posko Teman Ahok. Ini juga salah satu kita bisa lihat adalah dari komunitas pendukung Ahok juga ya, ini. Betul. Oke. Oke, kita akan bergabung bersama Sila Dauhan. Ya, silakan laporan Anda.
Ya, Eliza, saat ini saya berada di salah satu posko teman Ahok yang ada di Kemang Village, Jakarta Selatan. Dan di sini Anda bisa melihat bahwa salah satu cara untuk mendukung Ahok untuk maju kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada tahun 2017 ini adalah dengan memberikan suara Anda lewat dukungan kepada Ahok dengan cara memberikan fotokopi KTP Anda sebagai warga Jakarta dan mengumpulkannya di posko-posko yang telah disediakan oleh teman Ahok ini. Dan memang komunitas ini merupakan komunitas relawan di mana ada sekitar puluhan relawan yang bersedia untuk mengumpulkan suara para warga DKI Jakarta untuk mendukung Ahok untuk maju kembali dalam Pilkada tahun 2017. Dengan mendukung ini artinya para komunitas yang ada teman Ahok ini, maksud kami, harus mengumpulkan sebanyak 1 juta suara hingga bulan Juli tahun 2016. Dan ada sekitar 18 posko yang tersebar di pusat-pusat perbelanjaan di DKI Jakarta, di mana Anda bisa datang ke masing-masing posko untuk mengumpulkan KTP Anda untuk mendukung Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Dan memang komunitas teman Ahok ini dapat Anda lihat juga di www.temanahok.com, di mana Anda bisa menemukan banyak informasi mengenai komunitas ini. Dan dalam posko teman Ahok ini juga Anda dapat membeli pernak-pernik dengan tulisan KTP DKI Jakarta untuk Ahok, dan juga dapat mendukung Ahok juga dalam Twitter dan Facebook teman Ahok ini dengan hashtag teman Ahok. Dan Anda sebagai warga Jakarta dapat terus mendukung Ahok untuk maju kembali dalam Pilkada tahun 2017 ini dengan mengumpulkan KTP Anda sebanyak-banyaknya agar target 1 juta suara hingga tahun 2016 dapat segera terkumpul. Demikian Eliza dapat kami sampaikan dalam posko Ahok di Kemang Village, Jakarta Selatan. Kembali ke Anda. Baik, Sila, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Sejak tadi pagi Anda berada di Pejaten Village, sudah terkumpul berapa banyak fotokopi KTP di sana? Oke. Iya, sepertinya kita terputus dengan Priscila Dauhan melaporkan langsung dari terima kasih, Sila. Village Jakarta Selatan. Elisa, ini tidak hanya ada di satu mall aja ya, banyak mall-mall yang di Jakarta yang ada booth-booth untuk mengumpulkan iktp. Iya, ini terkait dengan atau banyak booth yang terkait dengan posko teman Ahok ini ya. Betul. Mungkin kita akan membahasnya terkait posko teman Ahok nanti bersama Samara, tapi saya masih agak penasaran dengan apa yang tadi kita bahas ya. Atau posko teman Ahok ini juga sama, kalau saya ingat pada zaman pemilihan Gubernur DKI waktu zamannya Bapak Jokowi hampir sama. Ada juga relawan Joko Widodo pada saat itu. Ini apakah ini juga kalau kita katakan bahwa posko teman Ahok ini meniru dari apa yang telah dilakukan atau kesuksesan dari yang terjadi pada saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Dan apakah sebegitu efisien dan efektif untuk mendirikan booth kemudian mengumpulkan ada KTP? Kesamaan, tapi kalau kita katakan meniru sih enggak ya, mungkin pasti tidak ada yang sama persis gitu ya. Ada kesamaan. Tetapi justru saya melihat dari sisi lain. Artinya apa? Memang masyarakat itu hak mereka lah untuk mengumpulkan KTP untuk memberikan dukungan. Tetapi kalau kita lihat dari aspek politik, gitu ya, ini kan pemilihan masih panjang. Artinya lawannya Ahok saja belum ada. Dalam tanda kutip, pendukung-pendukung Ahok sudah melakukan curi start. Kalau memang dia punya power, punya kemampuan, kenapa mesti takut? Artinya apa? Risma di Surabaya setahun yang lalu digadang-gadang menjadi maju kembali. Apa kata jawab Risma? Saya tidak peduli itu. Saya mau banyak pekerjaan saya kepada rakyat. Andaikan Ahok mengatakan seperti itu, silahkan bergerak ini. Tapi kan saya di sini Pak Ahok maju dari jalur independen, Pak. Betul. Itu popularitasnya dan sangat jalur bagus. independen itu kan perlu pengumpulan KTP. Kita tidak bisa ujuk-ujuk 4 bulan sebelumnya ngumpulin KTP. Ada peraturan KPU yang kita harus ketahui untuk maju independen. 1 juta KTP bukan sedikit. Kalau memang dukungannya banyak, 1 minggu juga kelar. Artinya masyarakat akan mengantar ke rumahnya. Berarti Bapak melihatnya Pak Ahok kurang pede begitu saya ya. Jadi dalam waktu beberapa bulan pertama 100.000 KTP terkumpul itu menunjukkan dukungan rakyat yang begitu luas terhadap Pak Ahok. Besar dukungannya. Sekarang KTP-nya sudah ada berapa sama 100.000 KTP tembus. Itu yang kamu kumpulkan sendiri atau dari semua komunitas? Dari data teman Ahok. Dan oke, itu dari posko teman Ahok aja berarti. Betul, ya. Belum dari Kompak, belum dari yang lain. Kompak submit ke teman Ahok.
begitu. Jadi itu mengumpulkan KTP 1 minggu 1 juta tidak mungkin, dan ada peraturan teknis KPU akan melakukan perubahan. Sekarang Bapak Fajrul Rahman gugat ke Mahkamah Konstitusi. Aman Sinabung mengalami kepanikan. Menurut Badan Vulkanologi Posko Pengamatan Gunung Api Sinabung, masih tinggi aktivitas kegempaan ini menandakan bahwa Sinabung masih berpotensi mengalami erupsi kembali dalam waktu yang tidak bisa dipastikan. Komunitas teman Ahok mengklaim jumlah dukungan dalam bentuk pengumpulan KTP bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk ikut dalam Pilkada DKI 2017 secara independen. Jumlah suara kini sudah melampaui jumlah suara 3 parpol. Juru bicara teman Ahok, Amalia Ayuning Tias, menyatakan sangat optimistis pada awal November nanti jumlah dukungan untuk Ahok dapat melampaui jumlah suara Partai Hanura, Demokrat, dan Golkar. Jumlah pengumpulan KTP untuk Ahok per 29 Oktober 2015 sudah mencapai 355.567. Rata-rata perolehan KTP harian sekitar 3.000 KTP. Bahkan perolehan dukungan KTP pada akhir pekan dapat mencapai 4.000 hingga 5.000 per hari. Pendukung Ahok optimistis perolehan KTP dapat melewati suara 3 partai politik tersebut. Pada Pileg 2014, perolehan Partai Hanura sebesar 357.007 suara. Partai Demokrat 360.929 suara. Dan Partai Golkar 376.221 suara. Yang namanya etika itu adalah contohnya yang mana memanusiakan warga Jakarta. Selama ini kita nggak pernah tahu kok APBD DKI kita itu dipakai untuk apa. 70 triliun, 60 triliun itu uang yang besar. Kita membayar dengan uang pajak kita, jerih keringat kita. Kita tidak tahu di mana uang itu. Nah, Pak Ahok datang membuka itu, mentransparankan itu, dan dia berjuang untuk rakyat. Dia keluar, dia rela. Dia rela dibenci oleh partai politik, rela dia dijatuhkan oleh angket DPRD DKI. Dia tidak takut oleh segala intrik-intrik politik yang akan dilakukan. Yang dia lakukan, yang diketahui adalah kebenaran, yaitu apa? Memperjuangkan uang warga DKI Jakarta. Itu prinsip, itu yang menurut saya yang namanya etika. Tapi kalau dikatakan ya, tadi Pak Ahok adalah memperjuangkan. Kita beralih ke informasi lainnya, sebuah pulau di Kepulauan Seribu milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sempat disegel oleh pemerintah setempat. Penyegelan itu disebabkan adanya pelanggaran izin mendirikan bangunan dan reklamasi untuk pembangunan helipad. Pulau Kaliage Besar di Kepulauan Seribu yang merupakan milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sempat disegel oleh Dinas Tata Kelola Kepulauan Seribu. Penyegelan disebabkan adanya pelanggaran izin mendirikan bangunan akibat belum adanya izin reklamasi pantai di Pulau Kaliage Besar untuk pembangunan 2 buah helipad. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan pihaknya akan terus menindak tegas siapapun yang mendirikan bangunan tanpa izin. Ahok juga mengatakan pulau pribadi harus memiliki pajak yang lebih besar dari lahan biasa. Semua termasuk di Jakarta, seluruh rumah-rumah yang tidak ada IMB kami mulai datangin, kita bilang harus diurus izinnya dapat IMB. Itu kenapa yang pribadi baru sekarang, Pak? Ya, kamu tanya sama gubernur yang lama. Di Indonesia, pulau memang bisa dimiliki atau dimanfaatkan baik oleh pribadi maupun perusahaan dengan ketentuan mendapatkan izin pengelolaan dari pemerintah daerah setempat. Namun sayangnya, banyak alih fungsi kepulauan milik pribadi maupun perusahaan yang menyimpang jauh dari izin pengelolaannya. Upaya-upaya konservasi terhadap kawasan pesisir laut itu menjadi penting. Yang kedua, tentu ketika akan membangun sebuah bangunan itu, selain pada konteks legalitas perizinan, dia juga harus memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan. Nah, dalam hal ini sebaiknya memang pemerintah daerah atau bupati setempat itu yang sudah memasang rambu-rambu dengan tegas agar kepada siapapun pemilik usaha, pemilik resort, pemilik pulau, Anda harus mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski dimiliki oleh Surya Paloh, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mempersilakan warga yang ingin berwisata ke pulau itu. Karena telah ada aturan bahwa 40% pulau pribadi tetap merupakan ruang publik. Dari Jakarta, Ramon Ardians, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan.
Kita ke informasi lain, 15 ruas tol mulai 1 November besok akan mengalami kenaikan. Ya, kenaikan tarif ini bervariasi antara 8 hingga 14%. Sesuai keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mulai minggu besok, beberapa ruas jalan tol akan mengalami kenaikan. Dalam surat keputusan tersebut, Badan Usaha Jalan Tol BUJT menyesuaikan kenaikan tarif bervariasi antara 8 hingga 14%. Ke-15 ruas tol yang mengalami kenaikan tarif antara lain ruas tol Jagorawi, Jakarta Tangerang, tol dalam kota, tol lingkar luar Jakarta. Direktur Operasional Jasa Marga, Kristantio Prihambodo, mengatakan kenaikan tarif ke-15 tol disesuaikan dengan nilai inflasi selama 2 tahun di masing-masing area tol. Terkait dengan penyesuaian ini, tentu kami akan melakukan konsolidasi cara kerja, melakukan BUJT, apa yang harus dipersiapkan untuk lancarnya penyesuaian tarif ini. Sementara itu, Direktur Utama Marga Manggala Sakti atau MMS, Wiwik Santoso, tarif tol Tangerang Banten yang dikelola MMS mengalami kenaikan tarif sebesar 14,6%. Meski mengalami penyesuaian tarif, Wiwik mengaku hal tersebut tidak terlalu berpengaruh pada peningkatan pendapatan usaha akibat meningkatnya biaya operasional selama 2 tahun terakhir, disebabkan inflasi dan kenaikan upah tenaga kerja. Kalau lalinya tidak turun, ya pasti akan menambah pendapatan dari pendapatan kami sebagai operator. Tapi kembali sebenarnya kan tadi yang seperti dijelaskan, ini tidak hanya mengerek pendapatan karena biaya kami sudah naik sejak 2 tahun yang lalu. Kan inflasinya ini kan digantikan setelah 2 tahun. Padahal kan tahun lalu sebenarnya kan kami biaya-biayanya juga udah naik. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, TV One mengabarkan. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali mengalami erupsi pada Sabtu siang. Erupsi mengakibatkan semburan debu vulkanik mencapai 4,5 km dan guguran awan panas mencapai 3,5 km ke arah selatan dan tenggara. Erupsi Gunung Sinabung terjadi setelah adanya aktivitas kegempaan dalam suplai magma yang meningkat tajam. Debu vulkanik yang membumbung tinggi ke udara sempat membuat warga desa Perteguhan, Kecamatan Simpang 4 yang berada di radius nasib masyarakat atau warga DKI. Ada juga warga yang mengatakan bahwa Pak Ahok ini nggak pro warga DKI. Gimana nih tanggapan dari Mas Awara? Iya. Sekarang bisa dilihat di Kampung Pulau misalnya, atau Sumber Waras. Ya begini, soal Kampung Pulau, saya ini logika saya simpel saja. Bagaimana bisa seseorang tinggal di tanah negara? Baiklah, mungkin waktu itu orang itu tidak tahu mau tinggal di mana, dia bikin di tanah negara. Pak Ahok datang bukan menggusur terus Anda keluar, bukan. Pak Ahok datang, dia gusur, dia beri rusun Jatinegara yang menurut saya itu sekelas apartemen. Boleh saya potong itu? Rusun itu disewa, artinya gratis cuma 3 bulan, setelah itu 3 bulan berikutnya bayar. Apakah tapi mampu itu menjadi mereka? hak milik selama 7 turunan. Nah, disewa loh. Jadi itu 3 bulan aja gratis. dimiliki, Bukan gratis ya, Pak? dibandingkan di Kampung Pulau, setiap tahunnya dia harus mengungsi karena banjir 2 meter. Apakah tidak kena penyakit? Bagaimana anak-anak mereka? Mereka ngungsi balik lagi, mereka ngungsi balik lagi. Apakah itu seorang pemimpin manusiawi membiarkan rakyatnya kebanjiran setiap tahun? Apakah pemimpin itu turun, dia menggusur, dia buat itu resapan air mengurangi banjir Jakarta, dan dia memindahkan itu warga ke rusun yang sekelas apartemen? Sekarang saya mau tanya, apakah di Kampung Pulau itu tidak bayar urusan listriknya? Apakah itu tidak ada preman-preman oknum-oknum dalam tanda kutip yang menagih uang? Oke, jadi Pak Ahok di sini sudah bisa menertibkan ya, memberi mereka kehidupan yang lebih baik, yang lebih layak. Betul. Begitu ya. Kita untuk yang bisa atau sudah dapat kamar atau unit di Rusunawa. Sementara masih ada ratusan yang dikatakan penduduk liar begitu ya yang belum mendapatkan. Komentar Samara. Saya rasa Pak Ahok itu orang yang sangat terbuka ya. Oke. Jadi begini, jika ada penduduk-penduduk liar yang kiranya dipersulit untuk tidak mendapatkan rumah, saya sering kok, ini simple aja, SMS ke Pak Ahok atau kirim email ke Pak Ahok, saya jamin itu dibalas. Nah, oke, berarti ada SMS, ada juga bisa langsung ngobrol sama Pak Ahok. Tapi kita lihat nih, ini juga karena kita akan melihat langsung dari posko teman Ahok. Ini juga salah satu kita bisa lihat adalah dari komunitas pendukung Ahok juga ya, ini. Betul. Oke, kita akan bergabung bersama Priscilla Dauhan. Ya, silakan laporan Anda.
Iya, Eliza, saat ini saya berada di salah satu posko teman Ahok yang ada di Kemang Village, Jakarta Selatan. Dan di sini Anda bisa melihat bahwa salah satu cara untuk mendukung Ahok untuk maju kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada tahun 2017 ini adalah dengan memberikan suara Anda lewat dukungan kepada Ahok dengan cara memberikan fotokopi KTP Anda sebagai warga Jakarta dan mengumpulkannya di posko-posko yang telah disediakan oleh teman Ahok ini. Dan memang komunitas ini merupakan komunitas relawan di mana ada sekitar puluhan relawan yang bersedia untuk mengumpulkan suara para warga DKI Jakarta untuk mendukung Ahok untuk maju kembali dalam Pilkada tahun 2017. Dengan mendukung ini artinya para komunitas yang ada teman Ahok ini, maksud kami, harus mengumpulkan sebanyak 1 juta suara hingga bulan Juli tahun 2016. Dan ada sekitar 18 posko yang tersebar di pusat-pusat perbelanjaan di DKI Jakarta, di mana Anda bisa datang ke masing-masing posko untuk mengumpulkan KTP Anda untuk mendukung Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Dan memang komunitas teman Ahok ini dapat Anda lihat juga di www.temanahok.com, di mana Anda bisa menemukan banyak informasi mengenai komunitas ini. Dan dalam posko teman Ahok ini juga Anda dapat membeli pernak-pernik dengan tulisan KTP DKI Jakarta untuk Ahok, dan juga dapat mendukung Ahok juga dalam Twitter dan Facebook teman Ahok ini dengan hashtag teman Ahok. Dan Anda sebagai warga Jakarta dapat terus mendukung Ahok untuk maju kembali dalam Pilkada tahun 2017 ini dengan mengumpulkan KTP Anda sebanyak-banyaknya agar target 1 juta suara hingga tahun 2016 dapat segera terkumpul. Demikian Eliza yang dapat kami sampaikan dalam posko Ahok di Kemang Village, Jakarta Selatan. Kembali ke Anda. Baik, Sila, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Sejak tadi pagi Anda berada di Pejaten Village, sudah terkumpul berapa banyak fotokopi KTP di sana? Oke. Iya, sepertinya kita terputus dengan